sejati itu kayak apa ya, kalau misalkan kita dulu di umur 17 ataupun muda itu kita mau arahnya kemana, mungkin kayak gitu. Kita melakukan lelaku dari puasa, tirakat, kemudian melek malam, itu dilalui hal kayak gitu. Nah, tujuannya untuk apa ketika bertemu diri sejati? Memahami sejatinya diri kita. Diri kita ini untuk apa lah ya, visi dan misinya untuk apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu bagi kita semuanya. Nah, bertemu lagi di Maskur Channel. Dan ini kita ngonten lagi selama berapa bulan mungkin ya? 4 bulan. 4 bulanan ya. Ya. Ini kita juga kebetulan ada kesempatan ngonten lagi ya Om ya. Iya. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan titipan dari teman-teman nih Om. Banyak yang DM, lalu kemarin kalau nggak salah itu konten kita yang tulang wangi, itu kan Om terakhir ya ada pesan ke saya untuk nanti untuk mencari guru sejati, lalu langkahnya tuh gimana seperti itu. Nah kemarin tuh banyak yang tanya juga ternyata Om setelah konten kita itu kayak mencari guru sejati itu gimana Mas Kur kayak gitu. Terus ada lagi yang nanti titip pesan ke Om seperti itu. Nah guru sejati sendiri itu sebenarnya gimana itu? Apa itu ya? Iya. Sebelum nanti kita sharing, kita ngobrol ya Mas Kur. Iya. Mas Kur sendiri menanggapi itu seperti apa umumnya gitu? Ya sejati mungkin itu apa? Sejati itu kayak apa ya, kalau misalkan kita dulu di umur 17 ataupun muda itu kita mau arahnya kemana, mungkin kayak gitu. Itu kalau menanggapinya kayak gitu kalau saya. Nah itu kalau mungkin ini untuk konteks lain tuh apa seperti itu? Iya, sebenarnya ini kan kalau kita ngomong pandangan atau melihat tentang guru sejati secara supranatural atau secara spiritual, lebih tepatnya spiritual, itu adalah sesuatu hal yang bisa membimbing kita. Membimbing kita untuk membangkitkan spiritualitas, mencari past life kita atau kehidupan lampau. Dalam hal ini bukan berarti kalau di agama kita ya, di Muslim kan tidak ada reinkarnasi. Ya. Tetapi saya sendiri meyakini bahwa memang tidak ada reinkarnasi ataupun tidak ada ini ya, kehidupan yang berulang, tetapi berasal dari korin seseorang. Entah ini yang berasal dari kehidupan lampau atau masih garis keturunan diri kita sendiri. Leluhur misalkan dari kakek atau nenek itu yang nurunnya. Nah, berikutnya juga ini juga bisa dilihat berkaitan dengan sedulur papat lima pancar. Sedulur papat lima pancar kita. Kawat dari hari gitu. Jadi pancarnya itu siapa? Diri kita. Diri kita sendiri. Jadi titik di diri kita. Nah, berkaitan dengan spiritual ya, kebenaran spiritual atau mencari guru sejati, ini tentunya mengalami beberapa perjalanan spiritual, Mas. Jadi ada beberapa perjalanan spiritual. Salah satunya momen-momen ketika melakukan napak tilas, kemudian bertemu dengan roh leluhur ataupun kita sebutnya korin ya atau kodam. Jadi kalau roh itu makhluk alam, tapi lebih tepatnya adalah karena spiritual, itu disebutnya adalah roh leluhur. Yang berikutnya adalah melakukan lelaku dari puasa, tirakat, kemudian melek malam, itu dilalui hal kayak gitu. Nah tujuannya untuk apa ketika bertemu diri sejati? Memahami sejatinya diri kita. Diri kita ini untuk apa lah ya, visi dan misinya untuk apa? Katakanlah seseorang yang diberikan satu kanugrahan ataupun titipan terbuka mata ketiganya. Nah di sini pasti punya tujuan, Mas. Nggak bisa itu tujuannya untuk iseng-iseng. Atau kepingin lihat hantu, ya nggak bisa dikatakan seperti itu. Jadi harus mempunyai satu tujuan. Misalkan bidang membantu orang, penyembuhan penyakit medis dan bahkan medis ya. Kemudian untuk melihat kilas risau masa lampau, ada juga yang untuk memprediksi yang akan terjadi. Itu banyak banget guru-guru sejati yang nanti akan membimbing kita. Nah, tetapi tentunya di sini harus mengalami satu proses. Sebenarnya semuanya berakar dari sedulur papat lima pancar. Nah itu, jadi kalau kita ketahui, kita kan ada 4 nih Mas, ada merah, ada putih, hitam, dan ada kuning. Itu mempresentasikan apa yang terlahir bersama kita. Jadi ada
kakang kawah, ada hari-hari, ada darah, kemudian ada tali pusar, di situ yang terlahir. Nah ini yang menyertai seseorang itu lahir ke bumi. Nah dari kesemuanya ini sebenarnya menjadi korin-korin, yang mana ketika kita coba mendekatkan atau kita memantapkan spiritual, energi spiritual kita akan terbimbing Mas dengan sendirinya, akan ketemu dengan guru sejati. Jadi guru sejati ini bukan berarti kita mencari orang untuk menjadi guru kita, tapi diri kita sendiri. Diri kita sendiri mengarahkan untuk langkah-langkah itu seperti apa. Nah ini juga berkaitan dengan tentunya weton-weton orang-orang tertentu. Salah satunya jika kemudian masuk dalam kategori spiritual tinggi, wetonnya itu juga berpengaruh. Dan orang ini juga ada di bidang spiritual, menekuni dalam bidang ini, entah untuk pekerjaan atau memang untuk membantu, ataupun juga diberikan satu titipan, itu ketemu guru sejatinya cepat. Oh, nah, lebih cepat ya? Lebih cepat. Dan kalau mungkin dilihat ya, guru sejati itu seperti apa ya? Seperti kita, badannya persis. Tapi ini yang mengarahkan, yang membimbing kita. Atau sering disebut dengan hati kecil. Nah, yang membisiki itu. Tapi itu emang nanti kalau untuk diri kita, misal saya udah ketemu guru sejati itu, tahu fisik wujudnya atau cuma di dalam hati itu mau mengarahkan kemana? Iya, iya. Tentunya kalau di awal bisa berjumpa dengan fisiknya. Tapi tentunya fisik ini tidak seperti kita dengan gampang ngobrol seperti ini. Itu misal dalam mimpi. Oh, lewat dalam mimpi ya, lewat dalam mimpi. Kemudian juga firasat-firasat tertentu atau ketika sedang bercermin. Yang paling banyak adalah suara. Tetapi tentunya dalam hal ini kita juga harus membersihkan jiwa kita, spirit kita. Misalkan dengan cara lelaku. Ada bertapa, misalkan topeng mutih Mas. Salah satu contohnya yang paling sering dipakai topeng mutih. Kemudian ada kungkum, atau kita tirakat, atau kita juga melakukan apaktilas ke makam-makam leluhur. Ziarah ya. Ini nanti akan tahu Mas, kita merasakan dengan hati ini benar tidak ini guru sejati, karena takutnya ketika terjadi self talk atau obrolan dengan diri kita itu bisa disusupi oleh jin jahat misalkan atau bisikan setan. Kemudian melakukan beberapa tata cara yang tidak masuk akal dan tidak manusiawi. Misal ada beberapa contoh orang ilmu kemudian membunuh keluarganya itu untuk syarat atau perlu syarat berapa orang nih harus dibunuh, seperti itu. Jadi ini mengarahkan habis ini harus kemana, habis itu harus ngapain, tujuannya ini untuk apa gitu Mas. Gitu. Kebanyakan membisikan ya, karena kita sebutnya hati kecil. Tapi kita nanti bisa mencerna ini dengan spiritual. Kalau ditanya tadi misalnya ada pertanyaan, loh itu misal dibisikin setan, nah caranya harus kita bisa seperti ini. Kita harus tahu nih sebenarnya sejatinya yang mana. Oh ya. Berarti untuk mencari guru sejati itu ada beberapa laku tirakat ya Om ya. Dan mungkin kalau untuk kita menjalani itu baiknya harus ada yang membimbing ataupun sendiri bisa? Dua-duanya bisa. Tetapi pun kalau kemudian kita ada yang membimbing, tentunya bertemu dengan seseorang yang pas, yang klop. Ya, jangan sampai salah langkah, karena guru sejati itu biasanya tidak akan mengarahkan ke hal yang buruk. Atau diri sejati itu seperti apa, karena di sini lebih mengarah pada mencari jati diri secara spiritual. Atau secara metafisik. Betul. Berarti kemarin mungkin beberapa itu belum paham ya Om, karena mungkin dikira itu kita berjumpa benar-benar guru siapa gitu mungkin, karena kebanyakan ini pengen tahu kayak guru sejati saya siapa gitu. Berarti ini sebenarnya untuk harus ada tujuan tertentu juga, jangan cuma orang umum yang pengen punya sesuatu yang iseng gitu, nggak iseng bisa. Itu jangan ya berarti ya. Dan ini juga harus ada, kita tetap meminta dikembalikan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi juga ada restu dari para leluhur kita, pendahulu. Sehingga perlu sekali untuk melakukan apaktilas atau penelusuran secara kita, termasuk tiba-tiba kita ada di suatu petilasan, kita ke situs-situs, misal candi, ke museum, atau kita mendatangi makam, kita ke banyak tempat, itu pun sama Mas. Jadi ada pembimbingan yang itu pelan-pelan, kita diarahkannya harus kemana, harus seperti apa, seperti itu. Kalau mungkin untuk kesimpulan terakhir nih Om, kayak mencari guru sejati sama membuka mata batin itu sama nggak? Berbeda jauh. Berbeda ya? Iya, berbeda jauh. Jadi guru sejati itu sesuatu hal yang sejatinya hadir dari tubuh.
Berarti dari diri masing-masing. Dari diri masing-masing. Oh, iya. Itu tidak bisa dipaksakan. Orang ini juga harus tirakat, nggak boleh kosong. Kalau orang yang benar-benar kosong kan nggak bisa untuk menemukan guru sejati. Bahkan orang yang sudah melakoni ilmu ataupun sudah mengamalkan ajaran-ajaran atau bahkan mengamalkan doa-doa. Nah itu tetap nggak bisa kalau sejatinya dia siapa nggak tahu. Nggak ya. bisa dirasakan gimana. Iya, nggak bisa Mas. Jadi guru sejati ya kita sendiri, tapi kita nggak instan untuk mencapai itu. Iya. Sementara kalau kita sebut mata ketiga dibuka atau mata batin, itu hanya mengaktifkan cakra ajna ataupun di sini melebarkan, menguatkan. Karena perlu diketahui semua orang itu punya indera keenam, punya sixth sense. Namun kita sebutnya sering salah kaprah ya. Dimana kalau orang bisa sixth sense indigo bisa melihat hantu, itu umum Mas. Pokoknya itu mesti itu. Iya gitu. pasti iya karena kalau kita ketahui kita punya panca indera. Panca indera ini bisa merasakan atau mengetahui beberapa gelombang itu dalam ukuran-ukuran tertentu. Misalkan paling rendah adalah 5 Hz. Misalkan kita bisa dengar suara seperti kita sekarang, bisa melihat cahaya, dan bisa melihat, bisa merasakan, bisa mencium sesuatu hal. Tapi perlu diketahui banyak sekali gelombang yang lebih di bawah, rendah. Iya lebih rendah. Di bawah 5 Hz, bahkan ukurannya mikro, bahkan sampai nano, Mas. Itu sangat kecil. Ya, tipis halus, ya. Sehingga entitas astral itu disebut dengan makhluk halus. Iya, karena gelombangnya halus. Ya. Halus ya. Nah, ketika orang yang sedang melakukan tirakat, misalkan semedi ataupun wiritan, bertapakur ya, ataupun ini menurunkan gelombang otak mereka. Jadi gelombangnya ketika itu turun, maka bisa merasakan hal yang halus. Halus di sini tentunya tidak hanya kehadiran makhluk astral, tetapi juga bisa firasat yang akan datang. Gejala-gejala alam, secara fenomena-fenomena alam. Misal sebagai contoh, satu tebing akan longsor. Itu mungkin sudah ada celah Mas, sudah ada celah sepersekian mili. Sangat kecil ya. Keroyak itu nggak akan kelihatan oleh mata biasa. Iya. Atau tidak bisa dirasakan oleh mata biasa. Tetapi rekahan ini akan melebar. Nah, biasanya ketika ini sudah terjadi suatu rekahan yang kecil, hewan-hewan tanah yang tahu, karena mereka bisa merasakan sonar gelombang yang rendah. Semut keluar, cacing keluar, atau mungkin guguk ya, bisa mendengar kucing, kelelawar. Nah, gelombang rendah ini yang ditangkap orang, sehingga memberikan satu firasat akan terjadi longsor. Nah, ini secara indera keenam atau sixth sense seperti itu. Kehadiran makhluk astral tentu ya. Nah, pembukaan mata ketiga ini dengan pengaktifan kebangkitan spiritual itu tentunya sangat berbeda jauh. Kalau buka mata ketiga itu sebenarnya semua bisa dilakukan dengan kita datang ke praktisi, mungkin hanya minum air, makan bunga mungkin ya. Tetapi tentunya kasar Mas di situ. Dan kalau tidak mulai visi dan misi, secara psikis, secara jiwa nggak kuat. Benar ya. Bisa terjadi apa? Banyak orang ilmu edan kan. Iya. Gitu. Bahkan kita banyak berita yang karena ilmu jadi gila iya, gitu ya. Iya. Berarti beda jauh ya teman-teman dari mungkin penafsiran teman-teman ini kalau guru sejati bisa melihat itu nggak mesti gitu ya, nggak pasti ya. Guru sejati itu yang membimbing spiritual kita, tapi secara astral atau secara metafisik gitu, yang mengarahkan kita. Itu ya diri kita sendiri Mas. Sebenarnya ada satu hal kalau kita ngomong tentang potong putih, potong putih namanya putih. Jadi sebenarnya kita mendekatkan atau memelihara korin putih kita atau ari-ari kita. Nah, ari-ari ini pun yang nantinya akan bisa menjadi guru sejati kita. Dan kita mengesampingkan atau kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, berkata kita belum bisa mengendalikan hawa nafsu, ketika itu dapat bisikan dari hati kita sendiri, dari guru sejati kita nggak bisa Mas. Sehingga terdengar bahkan kata hatinya pun tidak bisa dia dengarkan, kan ada gitu. Nah, guru sejati itulah kata hati Mas. Berarti kata dari hati kita sendiri itu ya. Dan mungkin kalau menurut saya sudah jelas ya Om ya. Kalau mungkin kesimpulan terakhir, kalau saya sih kemarin untuk yang tanya-tanya ya ke saya gimana caranya, yaitu sebelum melakukan harus ada visi yang jelas dulu. Kalau menurut saya ya Om ya. Iya benar. Nah mungkin sebelum penutupan mungkin Om Bao, kalau saya kesimpulan seperti itu, kesimpulan Om Bao untuk teman-teman. Iya, tentunya setiap orang yang terlahir di dunia ini punya visi dan misi. Dan dalam menjalankan visi dan misi ini tentunya kita tidak perlu sendiri. Jadi kita harus ada membimbing.
Jika kita ingin tahu, kita ingin mengartiskan, ataupun kita ingin dekat dengan guru sejati, sebaiknya kita harus tahu sejatinya diri kita. Apa yang perlu kita amalkan, apa yang perlu kita kesampingkan. Karena sejatinya, dengarkanlah kata hatimu ketika kamu sudah terbebas dari apa beban yang berkaitan dengan nafsu. Itu jangan sampai tidak bisa mendengarkan kata hati sendiri. Nah, itu saran dari Om atau kesimpulan dari konten kita kali ini ya Om ya. Dan mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan ya. Nanti mungkin setelah ini akan tayang lagi konten dari kita lagi. Jadi buat teman-teman untuk yang belum subscribe untuk segera tekan tombol subscribe-nya. Buat yang sudah subscribe untuk tidak lupa menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Mungkin Om terakhir? Iya, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah benar rahayu sakuntum.